ke Bulog ya kalau panggilannya nih. Pincah, ya. Pincap, ya. Pincah. Pak Pimpinan Cabang, Pak Junaidi. Pak ini Ya. kan di Parepare masih agak sedikit kebingungan masyarakat tentang suplai beras. Nah, Ya. kalau Bulog ini kan sebenarnya tupoksinya bukan ini, dia hanya menunggu perintah dan sudah siap juga stoknya. Bisa diceritakan Pak kesiapan? Siap. Ya. Baik Pak, terima kasih kepada Radio Mesra. Dapat kami informasikan bahwa surat penugasan dari Bappenas telah terbit itu di tanggal 8 Juli. Di tanggal 8 Juli kami langsung tindak lanjut bersama Dinas Ketahanan Pangan. Di juknis tersebut memerintahkan bahwa akan diverifikasi kembali terhadap pengecer atau kios pangan yang sudah terdata. Pada prinsipnya kami Bulog sudah menyiapkan beras sebanyak 200 ton. Dari izin prinsip yang telah terbit di kami itu ada 2000 ton setara beras, izin prinsip yang terbitnya. Terus untuk penyalurannya sendiri, kami di pasar telah menyalurkan sebanyak 12 pengecer per hari ini. Per hari ini sudah ada 12 pengecer yang terdata yang telah diverifikasi oleh Dinas Ketahanan Pangan. Dan semua itu berada di Pasar Lakesi. Harapan kami 3 pasar lainnya seperti Pasar Sumpang, Labukang, dan Senggol itu juga sudah ada verifikasi dari Dinas Ketapang. Untuk segera kami tindak lanjut dan segera disalurkan beras ke pasar tersebut. Untuk penyaluran ke pengecer ini kan sebenarnya bukan tugasnya Bulog Pak ya, bukan kan itu kan? Bulog kan tidak ada urusan untuk mendata. Ya, betul Pak. Ya hanya diperintah saja. Betul. Jadi kami penyaluran berasnya berdasarkan hasil verifikasi awal yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Dan kapan Dinas Ketahanan Pangan sudah terbitkan SK, kami pada saat itu juga segera melaporkan ID pelanggan dan menyalurkan. Perlu diketahui pemesanan sekarang ini lewat aplikasi. Aplikasi namanya Klik SPHP. Berarti lebih mudah lagi dong Pak ya? Ya. Nggak perlu datang ke Bapak lagi, ini Pak datanya nggak perlu lagi ya? Betul melalui Pak. Aplikasi saja. Melalui aplikasi dan lebih transparan. Dan kalau hari ini semua data pengecer masuk, hari ini juga dibagikan Pak? Hari ini juga akan kami segera proses. Siapa? Ada target Pak untuk ada 40 nama yang sering disebut itu pengecer. Bagaimana dengan 40 nama itu? Baik, dari 40 nama yang memang sudah ada itu kembali diverifikasi. Kembali diverifikasi ulang, dibuktikan ke tempatnya, cara menjualnya diverifikasi kembali oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk segera diterbitkan surat keterangan atau SK bahwa itu adalah pengecer. Dan itu akan diserahkan ke Bulog dan tim Bulog yang langsung eksekusi atau salurkan beras ke pengecer tersebut. Itu dari Dinas Ketahanan Pangan sebagai tupoksinya untuk wilayah Kota Parepare. Ya, untuk penyaluran Pak ada apa? 400 stak beras itu atau apakah itu disalurkan langsung? Karena ada pendapat bahwa kalau bisa jangan semua disalurkan Pak. Baik. Bukan rawan dioploskan ke beras lain. Baik. Jadi persyaratan pengecer untuk mengorder beras SPHP di kami itu maksimal 2 ton atau 400 sak kemasan 5 kilo. Tentunya Dinas Ketahanan Pangan, Bulog dan Satgas Pangan melihat tempatnya. Apakah memang benar tempat atau kiosnya itu bisa nampung sebanyak 2 ton. Kalau memang dia tidak bisa nampung, kita akan coba turunkan sesuai dengan kapasitas kiosnya, daya tampung kios. Seperti itu Pak. Jadi maksimal order 2 ton, terus menjual ke masyarakat per orang itu dapat 2 sak atau 10 kilo totalnya. Bagaimana verifikasi ini Pak untuk memastikan bahwa 400 sak yang diturunkan betul-betul dibeli oleh masyarakat bukan untuk pengoplosan? Jadi itu gunanya aplikasi yang sekarang kita pakai. Jadi nanti pengecer itu harus update jumlah stok tiap harinya. Dan masyarakat juga harus didokumentasikan yang membeli bahwa itu adalah 2 sak. Seperti itu. Dan itu kami sementara sosialisasikan ke pengecer yang ada di pasar. Kita jelaskan juga Pak, terkait dengan ini kan di bawah ada namanya Satgas. Ya. Jelaskan Pak. Ya, betul. Jadi Bulog bersama Satgas Pangan, bersama Dinas Ketapang, Perdagangan itu akan jalan. Akan jalan bila mana masih didapat ada pengecer yang nakal, langsung diberi sanksi. Baik itu blacklist atau tidak dilayani kembali untuk pengorderan berikutnya. Seperti itu. Kalau untuk kios-kios kecil yang ada di dalam kota itu penyalurannya kapan Pak? Ini menjadi pertanyaan juga dari masyarakat. Baik. Terhadap kios yang berada di luar lingkungan pasar, kami menunggu verifikasi data oleh Dinas Ketapang. Harapan kami juga untuk terhadap kios yang di luar pasar itu sesegera mungkin
kami dapat datanya untuk kami terbitkan ID pelanggannya untuk dapat menggunakan aplikasi tersebut. Harapan kami secepatnya minggu ini bisa segera selesai semua. Tentunya tujuan utamanya itu tadi biar harga beras kembali berada di posisi normal.